Halo Creative Q, hari ini program MTI Murti Taekwondo Interview akan mewawancarai seorang taekwondoin sesepuh taekwondo Indonesia, pelaku sejarah taekwondo Indonesia. Siapa dia? Beliau adalah Master Untung Merdi Slamet. Master Untung Merdi Slamet merupakan salah satu dari 13 dewan guru aliran ITF. Sebagai pendiri taekwondo Indonesia, Master Untung Merdi Slamet orang yang berjasa dalam pendirian dan perkembangan taekwondo di Indonesia. Sekarang saya sudah di samping beliau. Halo, apa kabar Master Untung? Alhamdulillah sehat. Selamat siang. Suatu kebanggaan bagi Murti bisa berjumpa dengan Master Untung dan di acara khusus Murti Taekwondo Interview. Untuk pertanyaan pertama nih Master Untung. Master Untung kan adalah salah satu Dewan Guru Pendiri Taekwondo aliran ITF ya, yang ada di Penyatuan Taekwondo Indonesia di Munas pertama. Nih kilas balik nih ke belakang. Awal pertama Master Untung mengenal taekwondo itu bagaimana dan di mana? Coba ceritakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya belajar mengingat bahwa saya latihan taekwondo sejak Kostrad dijabat oleh Pak Leo Lopolisia tanggal 1 Januari 75 beliau jabat. Jadi saya berlatih dengan beliau setelah hari ulang tahun Kostrad bulan 3 sampai akhirnya resminya di bulan 6. Karena bulan 3 itu kita bahkan belum. Jadi 1 Januari tahun 75 itu Pak Kostrad dijabat oleh Pak Leo Lopolisia. Terus langsung buka latihan. Ya, habis ulang tahun langsung buka latihan dan muridnya salah satu adalah Mas Untung. Ya. Itu awal-awal tuh. Awal taekwondo. Awal taekwondo untuk di Kostrad ya. Di Kostrad. Jadi ITF yang di Kostrad. Kostrad. Kalau bicara ITF-nya lebih banyak senior daripada kita. Oke. Saya yang bicara tentang Kostradnya nih, penggabungan ya. Ya, siap. Nah, oke, dari situ dari awalnya ITF di Kostrad ya ceritanya. Nah, jadi pada tanggal 1 Januari 1975 Panglima Kostrad dijabat oleh Bapak Mayor Jenderal Leo Lopolisia sebagai Panglima Kostrad. Kemudian mendirikan olahraga bela diri Taekwondo Kostrad, yaitu Taekwondo Dharma Putra Kostrad yang bergabung dengan ITF atau ITF. Betul. Nah, bisa ceritakan nggak tentang sejarah berdirinya Taekwondo Kostrad? Kalau saya tidak salah, pada waktu itu kita ada rencana oleh Panglima untuk di tingkat militer. Kostrad itulah dibuka lebih awal. Nah, kita dibuat suatu kaderisasi untuk nanti di kesatuan-kesatuan. Itu ada satu program rencananya karena dianggap bahwa taekwondo ini cukup baik untuk di militer. Itu tujuan awal ya. Nah, sehingga kita sendiri ya latihan betul-betul setiap hari pagi sore ya dengan Panglima ya begitu aja. Sekitar tahun 76 awal kalau nggak salah, sebelumnya ya masih tahun 75-an akhir mungkin Pak Leo bawalah Makmur Leo. Oh, Pak Makmur Leo ya. Ya kan, dari keadilan dong, dari Medan ya kan. Nah, setelah itu baru bawa Peter Tan. Peter Tan. Oh, Peter Tan. Ya, dari Singapura dia. Di situ. Nah, kita berlatih di situ, dilatih dengan 2 orang yang dari umum yaitu Makmur Leo dan Peter Tan. Tapi lebih panjang, lebih banyak saya dengan Peter Tan. Karena dia melanjutin dari Makmur Leo selesai, dilanjutkan dengan Peter Tan. Nah, tanggal 10 Maret 75 ini kan mulai dilatih oleh Bapak Panglima Kostrad ya. Majen Leo Lopolisia dan Makmur Leo yang pada saat itu sudah dan 2 ITF. Bisa ceritakan nggak nih tentang sejarah ini? Kalau saya tidak salah, awal memang kita dilatih oleh Panglima. Sekitar tanggal berapa saya lupa ya persisnya, Pak Makmur Leo diundang untuk melatih. Ya. Itu loh, itu pelatih awal ya dari umum, beliau dibawa. Walaupun bagaimana beliau ada guru saya.
Kan gitu. Saya harus mengakui lah siapapun orangnya, saya itu guru saya. Gitu. Cuma sekitar 76 kita ada suatu peresmian. Di situ selesai itu baru Pak Mamur Leo kayaknya udah jarang hadir. Peter Tan terus yang hadir. Oke. Jadi Peter Tan yang memegang pelatih utama ya istilahnya. Utama ya. Di situ. Terus bulan Juni tahun 75 mendatangkan pelatih yang tadi kita sebut dari Singapura, yaitu Mr. Peter Tan. Ya. Tahun 76 diperintahkan Panglima Kostrad untuk membantu pelatih Peter Tan. Ya. Bisa ceritakan tentang ini dan sejarah keberadaan pelatih Singapura Peter Tan di Indonesia, Pak Toto? Ya, sebetulnya saya terus terang aja beliau itu sangat membantu atau memberi satu ilmu buat kita, bahwa kami ini yang di bawahnya yang dilatih adalah ilmu betul-betul yang sifatnya memomong ya. Dimana kita harus melatih, dimana kita membuka kesatuan-kesatuan, ya kita harus mengikuti jejak beliau, Ya. arahan-arahan beliau, bahkan istilahnya pagi sore pun perintah, oke kita siap laksanakan. Karena pada waktu itu kan ada Kopur 2, terus ada Bekang, Kostrad ya, di bawah Kostrad itu udah mulai dikembang-kembangkan. Oke. Terus ini kan tahun 78 nih mendirikan beberapa klub ya. Tahun 1978 mendirikan beberapa klub. Bisa ceritakan nggak pendirian beberapa klub ini, Mas Alonto? Untuk pendirian klub itu memang karena kita ingin membuat suatu untuk umum, Ya. anak-anak kolong khususnya, Iya. ya termasuk saya, kita bikinlah kayak Cijantung. Kita buat nama Cijantung. Kebetulan saya namanya Untung kan, jadi nggak jauh. Nah, disitulah ada suatu sejarahnya begitu. Kita lingkungan di Cijantung, nama saya Untung, kita bikin nama Taekwondo Cijantung Club. Oh, Itu diantara saya ya. Lain-lain masing-masing membuka yang sudah saya tulis di situ. Oke. Itu intinya. Iya. Walaupun kalau katakanlah misalnya pagi kita ngelatih tentaranya, sore kita ngelatih anak kolongnya. Oh, gitu. Ya, ya. Wah, menarik ya. Nah, kami mendapatkan catatan sejarah persiapan dalam rangka penggabungan ITF dan WTF ya, Kostrad Senior di bawah koordinator Bapak Robert Panggabean. Terus ada nama-nama yang kami dapat nih, seperti Sabam Sutimin, Sabam Sumadi, Sabam Jumakir, Sabam M Juri, Sabam Nyoman Jogo, Sabam Suhelman, Sabam Untung termasuk Sabam Untung sendiri, Sabam Budiman, Sabam Cuki. Nah, apakah nama-nama tersebut adalah termasuk 26 Dewan Guru Pendiri Taekwondo Indonesia aliran ITF yang pada saat Munas pertama tahun 84, dan bisakah diceritakan? Apakah itu semuanya termasuk yang 13 Dewan Guru aliran ITF atau ada yang tidak? Ya, itu satu yang enggak. Yang paling bawah Pak Juri, Suki. Oh, tidak sebetulnya masuk. Dia harusnya masuk, tapi pada waktu ada penggabungan beliau ada kegiatan, sehingga oleh perintah Panglima dia nggak ngikut. Oh, jadi yang semuanya ini hadir pada Munas seperti. Oh, begitu. Kita bergabung. Ini yang kita belum dapat Creative Q, karena kita nggak berani asal taruh nama, karena kita belum ada narasumber yang kita percaya untuk siapa-siapa 13 Dewan Guru dari ITF ini. Nah, nanti berarti dari 1 sampai 8 yang saya sebut itu hadir di Munas pertama itu ya. Wah, ini catatan sejarah buat kita nih untuk ITF. Ya, karena kenapa? Gini, karena kita ini kan di militer ya. Jadi instruksi perintah Panglima kita harus laksanakan. Ya. Oh. Gabung, kita gabung. Nah, sebetulnya senior-senior dari ITF lebih banyak. Iya. Tapi kan mereka pada nggak mau. Gitu loh. Mau, jadi kan? kayak contoh di DKI dulu ada keadilan kuat, cuma keadilan nggak mau gabung untuk bersatu untuk dalam ITF dan menjadikan satu Taekwondo Indonesia. Sehingga sampai sekarang kan ada yang namanya ITF. Iya. Nah, disitulah mereka orang itu. Iya. Oh. Gitu. Kalau misalnya ambil senior, harusnya mereka yang bergabung. Iya. Tapi karena mereka pada nggak mau, kita yang berjuang. Kan gitu, termasuk kayak Pemprov mana saja sih yang dukung kan begitu. Ya itu yang kita cari. Nah
Nah ini kita bicara tentang Kostrasnya, semua Kostrat ini masuk di dalam Dewan Guru. Dewan Guru Ya. Pendiri Taekwondo Indonesia. Indonesia. Oke, nih bagaimana ceritanya? Kok Master Untung bisa sebagai salah satu Dewan Guru aliran ITF yang ikut mempersatukan Taekwondo Indonesia saat itu? Tuh bagaimana ceritanya? Kok Master Untung terpilih dari Sutimi, Sumadi, Jubakir Ya. tuh ada Master Untung? Ceritanya gimana nih? Ya ceritanya begini, kita dalam waktu itu kita koordinasi di rumah Pak Robert di Taman Kodok. Robert Panggamnya. Ya. Karena beliau selaku pimpinan kita, Oke. sama juga si Felix Tambubolon juga ada. Ya, kita diskusikan bagaimana. Ya, karena kita salah satu di Indonesia untuk bagaimana caranya Taekwondo ini bisa main di PON. Ya kan, dalam negeri kan harus ikut PON. Ke KONI ya. Ya, karena KONI mau menerima apabila kita bergabung. Iya. Itu syarat utama kan. Oke. Sehingga kita berjuang untuk bersatu. Jadi Istilahnya kita untuk cabang olahraga masuk PON ya. untuk PON, kita SEA Games maupun Asian Iya. Games. Itu yang tujuan awal ya. Jadi kita tidak mau mencari apapun, hanya tujuannya satu, yaitu Taekwondo Indonesia biar diterima oleh KONI bisa bertanding di tingkat PON. Itu intinya. Oke. Wah, menarik nih perbincangan kita dengan Master Untung. Mas Untung, tahukah tentang sejarah Intido nih, Institut Taekwondo Indonesia? Terus ada lagi FTI, Federasi Taekwondo Indonesia, dan ada lagi PTPI, Persatuan Taekwondo Indonesia. Ini dari pengalaman Mas Untung, tahu nggak nih tentang Intido, FTI, dan PTI? Yang diketahui aja, silakan. Saya sendiri gini, kalau masalah itu saya nggak mengerti. Oke. Ya tentang masalah Intido apa, karena itu kan semua dari sebelah ibarat waktu itu. Ya kan, jadi Ya. kita nggak tergelut ke luar. Oh ya. Itu masalah FTI Oke. apapun kita nggak, setelah intinya mungkin persiapan waktu itu mau bergabung, mungkin itu pembentukan FTI berdua Ya, itu. ya. PTI ya, Oh, PTI ya. Itu. PTI ya? PTI itulah. PTI itu dipegang aliran ITF ya? ITF kalau nggak salah itu. Iya. Kalau FTI, WTF gitu ya? Mungkin itu salah satunya begitu aja. Iya. sebetulnya. Nah, apa saja yang Master Untung ketahui nih tentang sejarah Taekwondo di Indonesia sebelum penyatuan WTF ETF? Ini sebelum penyatuan nih, ya, Munas 18 sebelum nih. Kan ITF sama ETF kan masing-masing jalan kan. Ini apa yang Master ketahui tentang sejarah ini? Khususnya yang ITF ya? Ya ITF saya dulu pernah juga istilahnya pernah sempat jadi atlet ya di ITF sekali tuh main yang di Semarang. Oh, di Semarang ya. Nah, itu masih kita sistemnya pakai ring tinju. Oh, iya. Sistemnya pakai ring tinju. Nah, Itu yang Jenderal Coyongi datang itu di Semarang apa di mana tuh? Bandung kalau nggak Oh, salah itu di Bandung. Itu Ah, ini yang Semarang yang kedua ya? Semarang kedua. Oh, jadi setelah Bandung baru Semarang. Semarang. Ini di Semarang Master Untung Saya ikut jadi apa? Atlet. Oh, jadi atlet. Ya, jadi pengalaman doang ya kan? Iya. Artinya masa lalu ya buat apa namanya pembelajaran anak kita kan? Iya. Yang kedua, saya pernah diajak juga karena pada waktu itu ada internal militer latihan bareng dengan Australia waktu itu. Kebetulan kita ada berapa orang diajak ke sana. Iya. Nah, kita latihan pertandingan lah, cuma itu aja yang buat pengalaman. Cuma sistemnya kan bergu, Iya. 5-5 gitu lah. Iya. itu yang pernah saya alami. iya. Oke, menarik ya. Gitu. Oke. Mas Untung, adakah yang masih diingat dan perlu disampaikan hal-hal yang sangat penting pada saat Munas tahun 1984 itu supaya masyarakat itu dapat mengetahuinya? Ada yang paling penting yang menurut Mas Untung pada waktu hadir di Munas 84, apa yang paling penting menurut Mas Untung? Ya memang Perlu mungkin kita ya, ketahui ya. kalau pandangan saya waktu Munas pertama memang ya katakanlah karena masih baru ya, masih baru tentu banyak masih ada kekurangannya. Tetapi ada yang menonjol adalah satu kekompakannya yang luar biasa. Kompak ya. Ya, kekompakan daripada pengurus satu sama lain saling menunjang. Dengan tujuan satu ya. Tujuan yang tadi satu, itu bagaimana Taekwondo Indonesia bisa tampil di internasional. ya. Gitu loh. Sehingga Sebelum internasional harus PON. diperjuangkan masuk KONI dulu. Nah itu Makanya bentuk PBTI itu. Aja KONI akhirnya adanya PBTI. betul.
Cuma disitulah saya salut, kalau orang nggak kompak nggak mungkin akan sukses. Oh betul. Ya kan? Ya. Saling sikut menyikut nggak akan sukses. Betul. Tapi di situ satu kekompakan. Kita tidak berpikir materi, bagaimana caranya kita selesaikan tugas ini. Karena pada waktu itu kita masuk pun langsung jabat di PB ya. Untuk pertama kali ya akhirnya kita semua betul-betul maksimal. Walaupun situasinya masih gelantungan naik bus kota kan, agak madi ya itu. Jadi intinya tuh yang masalah untuk sampaikan ke kita ya, Creative View, kekompakan. Jadi kekompakan itu menjadikan taekwondo pada saat itu bisa bersatu. Nah inilah yang harus kita pegang, penyatuan taekwondo Indonesia itu kekompakan. Kalau bisa sampai sekarang kita juga tetap kompak ya, Creative View. Baik, bisa ceritakan nggak pengalaman prestasi taekwondo dan pengalaman sebagai setelah penyatuan ya? Kan berarti ETF udah gabung, nggak ada nih, ETF nggak ada, ETF udah nyet taekwondo Indonesia nih. Waktu berjuang masing-masing klub, tapi di Kostrad terutama ya. Nah, untuk pengalaman Master yang bisa diceritakan tuh sebagai pelatih, wasit, pengurus taekwondo yang paling berkesan yang belum Murti ketahui apa kira-kira bisa di-sharing? Saya dulu di PB kan bidang kepelatihan. Sehingga pada waktu itu yang berkesan itu setiap ada kejurnas atau prapon, kita selalu membuat satu demonstrasi. Demonstrasi ya. Kita isi dari tingkat militer. Apa dari Kostrad, dari Kopassus, dari Marinir. Nah, kebetulan saya pribadi yang turun langsung. Itu yang saya buat bangga ya. Jadi bagaimana pada waktu itu kita memikirkan supaya ada suatu gerakan yang bagus, bagaimana kekompakannya bagaimana. Kenapa saya ambil militer? Karena kekompakan akan lebih cepat. Lebih cepat, disiplin ya. Walaupun katakan dia nggak bisa taekwondo, saya yakin kalau kasih waktu pasti cepat. Karena disiplinnya itu yang menunjang. Gitu. Terus siapa saja sih murid taekwondo atau taekwondo Asrul Master Untung yang dari Kostrad tuh yang mungkin Creative View sudah tahu ternyata ini dari Kostrad nih. Dulu ya, sekarang sudah pada nggak aktif lagi ya, kayak si Sri, Andri, Pono, Andri Tuaidan tuh kan, Pono, terus Franz. Itu dari Kostrad semua ya? Terus sama si Jaitun. Itu ada semua, hanya berapa orang. Ya cuma ya katakanlah pada waktu begitulah ya, zamannya kan begitu yang kita lakukan. Oke. Pendapat Master Untung nih, sekarang kan dinamika taekwondo itu wah luar biasa sampai sekarang ya. Pendapat Master Untung dengan kondisi taekwondo Indonesia sekarang nih, bagaimana nih? Tentang kepengurusannya, kepelatihannya, perkembangannya, bagaimana nih? Sekarang ini dewasa ini. Ya, untuk sekarang sih saya banyak menyoroti kenapa sih kita prestasi merosot. Ya kan? Karena tahun 87 kita juga dapat juara umum. Di SEA Games? Di SEA Games. Terakhir saya pegang 97 juara umum. Ya kan? Nah, sekarang kenapa? Susah ya medali emas. Mencari aja susah. Susah ya. Nah, di sini karena saya lihat pertama itu tadi kekompakannya sudah. PB, contoh PB saja sih. Ada blok kan begitu. Kalau kita dulu tidak, misalnya mereka nanya, PB sekarang ada kegiatan apa? Oh, ada perwasitan, walaupun saya bukan perwasitan. Nggak tahu. Kalau sekarang kan nggak tahu. Ada kepelatihan, nggak tahu saya. Padahal udah zaman internet, sosial media ya, harusnya sosialisasinya lebih komplit ya. Nah, ini kadang-kadang nggak ada ya. Itu saya rasa tahu kita. Kenapa kita selalu bilang prestasi agak merosot di sini, karena permasalahan saya lihat kurang apa ya, berjuangnya ya. Saya bilang kalau taekwondonya udah bagus, dari ujung berung manapun udah sama. Hanya permasalahan kalau saya lihat adalah fisik, ya kan, mental bertandingnya yang merosot. Jadi ibaratnya kalau kayak orang habis perang, ya kan, kita bertanding masih jiwanya ada. Ya kan? Nah, sekarang udah loyo karena jiwa perangnya nggak ada. Itulah selalu orang-orang di Indonesia ini kalau dibawa ke Korea seneng. Padahal sampai sana apa cuma jalan-jalan. Kalau saya enggak,
lebih bagus anak buah saya bawa ke sana tapi anjuran sudah balik pulang bawa ilmu. Iya. Nilai ini kekurangan di PB ini sendiri pengkajian ya, pengkajian tentang atlet. Kajian ya. Contoh misalnya kita ada tempat pendidikan marinir, Kopassus, ya kan? Iya. Kodam-kodam, itu cuma taruh di situ. 3 bulan, 4 bulan saya jamin. Asal kita mau berbuat, Iya. ya kan? Iya. Intinya ada tujuan kita, tekad berbuat. Tuh. Itu aja sih pandangan saya yang kekurangannya. Kalau untuk atlet sudah saya sangat bangga lah ya sebagai pendiri di mana pelosok ada taekwondo. Itu yang saya pikirkan sampai sekarang ini adalah bagaimana sih menciptakan juara, ya kan? Kalau tidak didukung juga nggak akan bisa sih, memang harus semua kompak. Ya. Baik. Oke. Kekompakan kuncinya. Kekompakan kuncinya. Nah, kita kan ketahui ya, taekwondo Indonesia sekarang tuh sulit untuk meraih juara umum di SEA Games lah ya, jangan Asian Games, SEA Games. Kyorugi aja yang kita harus. Ini kan ada kreativitas taekwondo lain nih, yang di taekwondo itu seperti di Han Madang, itu kan non kyorugi itu ya. Nah, bagaimana menurut Mas Dar Untung nih tentang kreativitas taekwondo dunia nih yang sekarang bisa mengembangkan di kejuaraan atau kompetisi non kyorugi? Gimana pendapatnya? Sebenarnya bagus itu, karena satu, jangan bela diri itu cuma bertanding kyorugi aja kan. Iya. Nah, contoh sudah ada pomseknya, sudah ada, ya kan, kayak Hamadang ini kan bagus nih. Coba kalau Indonesia diadakan aja untuk memacu orang-orang yang pengen tampil. Iya. Nah di sini belum ada. Betul. Saya lihat contoh misalnya ada suatu kepengurusan PB juga nggak berani ambil risiko. Seharusnya ini pemikiran PB. Iya betul. Iya kan? Karena kalau dari pusatnya ada pemikiran matang, tinggal sosialisasi ke bawah lancar ya. Itulah kunci ada di situ sebetulnya. Iya, betul. Cuma kenapa sih nggak ada yang berpikir ke sana? Nah, ya kan? Litbangnya kemana? Kan begitu. iya. Penelitian dan pengembangannya. Iya. Ya kan? Iya. Yang punya ide-ide bagaimana? Kan gitu. Betul. Cuma saya lihat selalu ketakutan dengan materi. Bagaimana saya mengeluarkan? Kan itu kayaknya ke situ. Iya, betul. Iya kan? Iya. Itu yang saya pikirkan gimana caranya. Contoh, sekarang di Indonesia banyak kejuaraan. Ini maaf, tambahan aja ya. Di mana-mana kejuaraan banyak, tapi sekarang harganya mahal. Iya. Iya kan? Betul. Sekarang sekali kejuaraan 450. Iya. Bagaimana kalau anak ini dalam 1 tahun bisa 5 kali? Iya. Ini kan perlu pemikiran. Betul. Ya kan? Ini harusnya PB, Pemprov bertindak. Kalau tujuannya pengembangan nggak begini. Kan gitu. Ini kan bertolak belakang dengan kami nih. Saya ingin mengembangkan, tapi di sini satu sisi lain pengen bisnis kan. Iya. Ini yang saya kurang sependapat ya dengan kami, karena kami dulu ibaratnya di mana tempat saya bisa ngelatih, tapi harus berantem. Oke, saya lawan berantem. Kalau saya menang saya buka, kalau kalah saya nggak buka. Itu kan dulu taruhan-taruhan kita kan gitu. Betul. Kalau sekarang kan nggak jadinya jauh. Sekarang orang menikmati dengan adanya suatu taekwondo dibisniskan. Iya. Ini yang saya sayangkan. Iya, sangat disayangkannya. Itu yang perlu ada solusi bagaimana supaya pertandingan ada tetapi bisa diminimkan. Kasihanlah orang tua. Iya. Iya kan? Iya. Anaknya hobi bertanding, senang bertanding, kalau nggak nangis. Iya. Tapi duitnya orang tua. Terus kompetisinya cuma itu aja. Kompetisi satu, kyorugi aja. Cuma kayak gitu Iya. aja. Bayangkan Creative Q. Satu klub misalnya ada 400 500. Berapa sih yang masuk ke Platda? Nggak ada. Apalagi berapa sih yang bisa masuk Platnas? Wah, sulit lagi. Jadi kalau misalnya ada 400, katakan 10 masuk Platda, 5 masuk Platnas. Ini yang di bawah 400 ini kemana? Akhirnya berhenti, dan 2 dan 3 berhenti. Kalau kita ada kreativitas lagi, PB taekwondo yang seperti untuk Han Madang, performance, pomser, ini diperjuangkan seperti kyorugi,
nanti masyarakat yang belum nyentuh taekwondo, Iya. jutaan itu bisa masuk ke Mana? ke taekwondo lagi, akhirnya income juga buat PPTI kan, Iya. sertifikat juga itu tanpa disadari. Betul. Harusnya pengembangannya seperti itu ya Mas. Seharusnya saya bilang tadi, PP seharusnya menampung yang punya ide-ide ini. Ayo, Ya seperti itu. diwadahin lah, ya kan? Iya. Jadi enak semua. Iya. Apa? Ayo, tujuannya untuk taekwondo bukan untuk Jangan apa. dimusuhin dan jangan dilarang. Jangan, itu. Ya harusnya diwadain. Orang taekwondo aja di Korea ada WT, ada Ada Hanmadang, macam-macam. ada Ukiwon ya. Masa kita nggak mau ikutin mereka? Ya itu. Itu yang- ini mungkin saran dari Master Untung perlu diperhatikan oleh pengurus-pengurus taekwondo di PPTI Pemprov khususnya, ataupun di Pemprov. pusat. Baik ya. Terakhir ya Master Untung, pesan untuk pelatih, wasit dan pengurus taekwondo, pesan terakhir deh untuk dari Mas Anto. Untuk pelatih, ya, ini seharusnya pelatih yang betul-betul mempunyai rasa tanggung jawab. Ya. Jadi Indonesia belum pernah ada pelatih nggak berhasil mundur. Hmm. Ini satu, ya. Dari dulu belum sampai sekarang belum ada. Hmm. Ini seharusnya kita harus mulai sadar, karena pelatih sudah banyak, Ya. ya kan? Jadi malu lah kalau kita nggak berhasil, bagus mundur. Ya. Ini nggak ada nih, ya kan? Wasit, untuk wasit sudah mulai bagus, karena ya cuma kan namanya pertandingan. Hmm. Kalau dalam mata saya masih ada lah yang kurang fair. Ya ini yang perlu diperbaikin di perwasitan, Ya. di Pemprov maupun di PB. Ya. Ya, di mata saya masih ada gitu lah. Antara saya dekat apa enggak kan begitu. Ya, ya. Ini. Nah, untuk pelatih, untuk pengurus di tingkat Pemprov, ya ini yang masih kurang. Kurangnya begini, hanya difokuskan kepada salah satu orang saja Binpres doang. Ini kan salah. Ya kan, karena pengurus bukan Binpres saja. Ya. Ada yang di Pemprov, itulah orang yang berpikir untuk taekwondo di provinsi, kan begitu. Betul. Ini banyak kan masih berjalan. Begitu juga di PB sama. Selalu kekompakan yang hilang. Selalu ada belakangnya kepentingan pribadi yang saya bilang inilah sebetulnya kehancuran atau keretakan ini yang bikin nggak prestasi. Ya. Itu saya harus menyadari lah ke situ sebagai pengurus. Ya. Semoga ini bisa didengar nih oleh Creative Q, pengurus-pengurus taekwondo ya. Saya berharap Oke, baik. demikian. Ya mungkin melalui Murti ya, Murti banyak. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan lebih ke depan akan lebih baik lagi dan lebih banyak terobosan-terobosan yang dilakukan. Baik, Terima kasih. Terima kasih Mas Untung atas wawancara ini. Semoga pengalaman dari Mas Untung bisa berguna dan menginspirasi pelaku-pelaku taekwondo Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama. Di akhir program MTI Multi Taekwondo Interview, kami persembahkan piagam penghargaan Multi prestasi rekor superlatif taekwondo di Indonesia yang luar biasa. Rekoris Untung Merdi Selamat sebagai salah satu Dewan Guru Pendiri Taekwondo Indonesia, ya, aliran ITF. Semoga ini bisa menjadi kenang-kenangan buat Master Untung dan bisa menjadi inspirasi bagi pelaku-pelaku taekwondo di Indonesia. Amin. Ya. Ini saya bisa tambah dikit. Ya, silakan. Kalau dari Dewan Guru, kita dulu ITF itu nggak ada Dewan Guru ya? Oh, gitu. Nggak ada. Dari gimana? Dari ITF tuh nggak ada Dewan Guru. Dari ITF Nggak ada nama Dewan nggak Guru. ada Dewan Guru. Waktu sebelum penyatuan gabung. ini tidak disebut Dewan Nggak Guru ada. kan? Ya, tapi begitu masuk baru. Muda 1, oh, Gitu. jadi asalnya nih mereka bukan jadi Dewan Guru ITF, bukan. Tapi setelah masuk, Baru maka bergabung. diputuskan 26 Dewan Guru, 13 dari ITF, 13 ITF. Ya. Oh, terima kasih ini atas koreksi aja. Ya, Oke. baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Semoga sukses terus. Atas nama pengurus Museum Rekor Dunia Taekwondo Indonesia, ya, kami persembahkan piagam penghargaan Murti atas Rekoris Untung Merdi Selamat, ya, dengan rekor sebagai Dewan Guru Pendiri Taekwondo Indonesia aliran
ITF ya, satu dari 26 Dewan Guru ya. Ini saya serahkan. Terima kasih.